waktu untuk saya mengikuti diseminasi saya mengenai budaya positif. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sekalian, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya mengenai budaya positif. Di sini identitas diri saya. Nama saya Adeline Yuliati, saya dari SDN Beringin. Alamat saya ada di Desa Beringin sini. Di sini saya ingin mengajak panjenengan yaitu mengenai tujuan kegiatan saya di budaya positif, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya tidak mengantuk, kita speaking dulu ya, karena ini sudah siang. Bapak Ibu bisa berdiri, jangan berdiri. Terima kasih. Handphone dengan mode silent, kemudian resen jika ada pertanyaan, dan semoga ini nanti selesai dengan tepat waktu ya. Di sini konsep dari inti budaya positif ada 8.
Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikannya, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol dari guru. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini saya menjelaskan mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai kemampuan minat bakat siswa kita, sehingga peserta didik kita belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Seperti kita ketahui, profil pelajaran Pancasila kita ada 6G. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis dan mandiri. Di sini saya ingin panjenengan yaitu mengajak panjenengan mengikuti kegiatan cobalah buka. Nah, di sini ada misalkan Anda sebagai A, kemudian di samping Anda ada Bu. Jadi ada dua orang ya, Pak jenengan kali Bu Binti di situ. Nah, di sebelah kanan misalkan si A, kanan panjenengan berarti nanti Pak Dana A, Bu Dewi A, kemudian Bu Emi A, niki Pak Roman, kemudian yang Pak Agung juga A. Coba bayangkan yang A itu menyimpan sesuatu yang berharga di kepala tangan Anda sebelah kanan. Nah, kemudian tugas B yaitu mencoba membuka kepala tangan dari teman di sebelahnya. Nah, Pak Zebi mencoba membuka kepala tangan Pak Rohman, Nah, itu bagaimana? Masih dipertahankan atau bisa dibuka? Misalkan barang berharga itu emas atau apapun yang berharga buat Anda, apapun itu. Pripun? Kira-kira ada yang membuka tangan atau tidak? Tidak membuka tangan. Oh, tidak ada yang membuka tangan. Mengapa tidak membuka tangan? Ya, itu Bu, ada mic-nya. Nah, Bu Emi, monggo. Karena di dalam kepalan tangan saya ini ada hal yang berharga menurut saya. Ya, karena ada hal yang berharga, jadi tidak boleh ada yang tahu. Ya, seperti mungkin isi hatinya bahwa tidak boleh ada yang tahu, hanya dia seorang yang tahu. Ya. Kemudian apa pada nama Monggo? Ya, saya juga tidak saya buka. Iya. Karena menurut saya ini penting untuk kehidupan dan masa depan saya. Wah, ya bagus sekali untuk yaitu penting untuk masa depannya. Mungkin ada yang lain? Ya, sesungguhnya dalam kegiatan ini tadi yaitu siapa yang memegang kendali atau kontrol itu adalah kita sendiri, diri kita sendiri, sehingga kita yang bisa mengontrol apa yang kita inginkan kita laksanakan seperti itu. Jadi murid pun juga seperti itu. Jadi dia ingin menginginkan apa, bagaimana caranya. Jadi
dirinya sendiri. Kemudian kontrol teori dari Dr. William Glasser. Dalam kontrol teorinya yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau dulu kita itu stimulus responnya itu realitanya sesuai kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya yaitu kebutuhan kita berbeda. Jadi kita melihatnya itu, wah ini sama, guru ini pekerjaannya ini mengajar, tetapi kebutuhan kita itu berbeda. Jadi keinginan kita memajukan anak itu pasti keinginannya berbeda-beda nih, seperti itu. Jadi semua orang, kalau stimulus respon yang dulu itu semua orang melihat hal yang sama, kemudian mengubah orang itu berpandangan sama dengan kita. Orang lain pun bisa mengontrol saya pun bisa mengontrol orang lain. Tetapi sudah setelah ada pendekatan teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Berarti perbedaan mungkin dari Bu Emi dan Bu Dewi pun juga berbeda kebutuhannya. Kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak-anak pun bersekolah di sini pun juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kemudian untuk teori kontrolnya itu kita juga bisa mengontrol diri kita, dan kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak didik kita supaya seperti ini, karena kita harus menciptakan anak yang berbeda-beda, keunikannya pun juga berbeda-beda, kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Di sini disiplin positif ada pengertian, yaitu yang pertama Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud yaitu motivasi internal. Disiplin diri itu disebut disiplin positif. Kemudian yang kedua, disiplin positif mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Melalui disiplin positif, kita dapat membuat anak memahami dan menyadari tindakan yang mereka lakukan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun bahkan hukuman. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati kita bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila, seperti tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
Untuk primary years program PYP ini itu pun juga yaitu mengenai toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini program intelektualitas. Untuk keterampilan hidup atau life skill, yaitu biasanya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan diri baik secara fisiologis maupun psikologis. Oleh karena itu, segala tindakan yang kita perbuat pasti mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seperti yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita perlu sandang, pangan, papan, bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga ingin diberikan kasih sayang dan juga mendapatkan kasih sayang dan rasa yang diterima di masyarakat, gitu. Kemudian kebebasan dalam berpendapat. Kemudian penguasaan kita menginginkan sesuatu, ingin tujuan kita hidup itu apa, jadi penguasaan itu seperti itu. Kemudian kita juga perlu kesenangan, yaitu refreshing. Setelah kita melakukan kegiatan, kita pun juga memerlukan kesenangan, jadi bisa healing, gitu. Kemudian ada juga kesenangan pun ada pengen tidur saja, gitu. Jadi berbeda-beda kebutuhan kita. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan. Kita bertahan hidup supaya kita tetap sehat. Kemudian kita mempunyai rumah sendiri dan makanan. Ya, yang terpenting adalah makanan supaya kita sehat. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Dan menerima kasih sayang yaitu kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita menginginkan kita dihargai, dihormati, seperti itu. Jadi bukan hanya kita menginginkan, tetapi kita juga memberikan juga kasih sayang kepada orang lain. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Misalkan kita ingin menjadi guru yang kompeten, ataupun murid kita ingin berprestasi, kemudian diakui atas prestasinya. Jadi anak-anakku juga ingin diakui prestasinya. Dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kita sendiri sebagai guru juga ingin dihargai, yaitu keterampilan kita dan didengarkan oleh teman-teman kita. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, yaitu otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup kita. Jadi tujuan kita hidup itu untuk apa? Tujuan hidup kita bekerja sebagai guru itu seperti apa? Kemudian kesenangan, tadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa juga bermain. Kita tertawa saja itu sudah senang sekali. Ada juga hanya tidur saja itu sudah senang, gitu. Sudah ada yang tidur, jadi sudah senang. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau
atau hukuman. Jadi seperti motivasi anak-anak supaya terhindar dari hukuman. Wah, aku kudu disiplin waktu, aku harus tepat waktu, aku wayang tiket, jadi saya harus berangkat lebih awal. Jadi supaya tidak ada hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti murid kita, misalkan aku harus belajar supaya mendapat nilai yang bagus, seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita menginginkan dihargai dengan nilai-nilai kemampuan kita yang ada. Itu tadi motivasi perilaku manusia. Kemudian di sini konsep disiplin dengan identitas yang gagal, yaitu mengenai hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu yang panjang. Seperti misalkan anak-anak terlambat, langsung diberi hukuman. Kamu terlambat, sekarang harus di luar selama 1 jam. Itu adalah hukuman dari mereka. Jadi itu konsep disiplin yang gagal. Kemudian sistem tidak akan berjalan baik bila murid tidak takut. Kemudian ada mode paksaan. Jadi seperti katakanlah peraturannya adalah ini, peraturannya kamu harus seperti ini. Misalnya peraturannya upacara itu harus memakai atribut sekolah lengkap. Kalau tidak kamu akan dihukum. Nah, itu seperti konsep disiplin identitas dasar. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penghargaan. Jadi penghargaan itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi anak-anak itu biasanya aku belajar dengan rajin supaya aku mendapatkan nilai yang bagus. Nah, seperti itu. Itu pengaruhnya itu akan jangka pendek dan jangka panjang. Karena nanti kalau anak nilainya tidak bagus, dia langsung down, seperti itu. Dan penghargaannya pun tidak efektif. Dan juga penghargaan itu merusak hubungan. Misalkan seperti ini, wah guru kayak orang kayak mau nilai, wah aku gak seneng kalau guru kayak seperti itu. Jadi akan merusak hubungan antara guru dan siswa karena siswanya itu biasanya diberi nilai bagus, kemudian tidak diberi nilai jelek gitu. Kemudian yaitu penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas belajar. Jadi kalau misalkan anak tersebut nilainya jelek, aku males, aku bisa karena saya sudah mendapatkan nilai yang jelek. Jadi dia tidak ingin belajar lagi. Seperti itu. Sama juga penghargaan pun juga penghargaan seperti menghukum, mematikan kreativitasnya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas berhasil yaitu menggunakan konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak pun tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, mendorong kepatuhan dan konsep diri yang baik. Jadi konsekuensinya seperti misalkan seperti ini. Ini berarti kamu mengotori meja ini. Kamu konsekuensinya harus apa? Berarti anak itu harus membersihkan meja tersebut. Itu konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Di sini murid anak mendapatkan penguatan. Mendorong disiplin positif. Jadi anak paham bahwa dirinya sendiri itu
masalah. Sebaiknya bagaimana kamu, misalkan anak itu tadi mendorong atau apa ya, kakinya temannya itu ditendang seperti itu. Jadi kita tanya bagaimana permasalahan ini supaya si B itu lukanya, permasalahan ini biar selesai, diobati Bu. Jadi dia yaitu memegang kendalinya. Jadi permasalahannya kita bisa menanyakan kepada anak tersebut, kemudian anak tersebut pun juga menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian anak pun juga bersemangat memperbaiki diri. Jadi ataupun misalkan anak itu terlambat, tidak piket kelas, jadi dia, kita tanya, apa keyakinan kelas, mengapa kamu tidak piket kelas? Jadi dia tanya, oh keyakinan kelas saya itu kita harus berangkat pagi untuk membersihkan kelas, seperti itu. Jadi keyakinan, jadi anak tersebut belajar memecahkan masalahnya sendiri. Di sini yaitu contoh hukuman tidak terencana tiba-tiba, sama seperti tadi, yaitu misalkan anak ini tidak memakai atribut, kamu harus di depan dihukum selama 1 jam, seperti itu, berdiri. Nah, itu termasuk hukuman. Bersifatnya pun satu arah, yaitu berupa hukuman fisik ataupun psikis. Murid pun tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi sesuai peraturan sekolah, seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru pun selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tanya dulu apa kesalahan dia, bagaimana cara dia menghadapi masalah tersebut. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi bukan guru yang mencari solusi, tetapi anak sendiri yang mencari solusinya. Nah, di sini ada coba tebak. Nah, ini termasuk konsep di disiplin apa? Disiplin hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Nah, coba nomor 1 itu ada murid diminta untuk push up 30 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira nopo nggih? Bu Biti, monggo. Hukuman. Iya, hukumannya seperti itu tadi Bu. Murid diminta push up 30 kali. Nah, itu yaitu konsep disiplin hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Ya, Bu Novi. Konsekuensi. Iya. Konsekuensi yaitu anak itu telah mencoret-coret meja di kelasnya. Konsekuensinya anak tersebut harus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Itu konsep disiplinnya. Kemudian yang ketiga, murid diminta bertelanjang kaki. Jadi tidak menggunakan sepatu atau kaos kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Niku nopo? Monggo. Hukuman. Iya, konsep disiplin hukuman karena anak tersebut diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, ya, sampai kepanasan, dia tidak memakai sepatu ataupun kaos kaki. Itu yaitu konsep disiplin hukuman. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena
Mungkin sinten? Konsekuensi. Iya, konsekuensinya karena anak tersebut membersihkan tumpahan air di meja tulis. Jadi anak tersebut sudah menyenggol, misalkan di situ ada air, kemudian di meja tulis anak tersebut konsekuensinya yaitu disuruh membersihkan tumpahan air di meja tulis tersebut. Di sini oleh karena itu kita akan melaksanakan yaitu pendekatan restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak tersebut oleh kita yaitu memperbaiki kesalahan sendiri, yaitu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan mereka. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki konsep disiplin hukuman tadi. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan untuk paksaan. Yang keempat, restitusi itu menguatkan karakter anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Jadi solusinya bagaimana anak tersebut bisa menyelesaikan sendiri dibantu oleh gurunya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar tadi. Di sini sebagai contoh, misalkan siswa lupa tidak mengerjakan PR, kemudian tindakan guru, jadi ada guru yang bertindak menghukum dia, yaitu dengan cara yang pertama menghukum dengan membersihkan kamar mandi karena tidak banyak. Kamu sudah tidak mengerjakan PR, sekarang kamu membersihkan kamar mandi, seperti itu adalah tindakan guru menggunakan konsep hukuman. Kemudian ada juga yang hukumannya itu biasanya keli-keli melakukan 3 kali karena kamu tidak mengerjakan PR. Kemudian ada juga guru yang marah, tidak mendengarkan alasan siswa, kemudian siswanya jadi takut. Yang kedua yaitu konsekuensi, tindakan guru dengan konsep disiplin konsekuensi. Yang pertama, memberikan konsekuensi mengerjakan PR tersebut saat jam istirahat sehingga mengurangi waktu istirahatnya. Jadi misalkan anak tersebut lupa mengerjakan PR, kamu bagaimana caranya? Kemudian saya mengerjakan PR Bu saat jam istirahat. Tetapi negatifnya yaitu mengurangi jadwal waktu istirahatnya. Jadi anak tersebut tidak bisa istirahat. Kemudian guru tegas, konsekuensinya siswa mematuhi peraturan. Jadi konsekuensinya misalkan tidak mengerjakan PR, kamu harus sesuai peraturan. Peraturannya bagaimana? Misalkan seperti itu. Kemudian kalau menggunakan pendekatan restitusi, tindakan guru yaitu guru menyebutkan keyakinan kelas. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Karena kemarin saya bermain dengan adik, misalkan seperti itu. Jadi guru membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Jadi guru membimbing bagaimana menyelesaikan. Apabila kamu tidak mengerjakan PR, bagaimana solusinya, seperti itu. Kemudian guru pun juga menguatkan siswa bersemangat untuk memperbaiki diri peraturan. Besok lagi berarti kamu harus rajin
guru. Yang pertama yaitu penghukum. Jadi tadi menghukum anak, kemudian membuat rasa bersalah, dan juga guru bisa menjadi teman. Kemudian yang keempat, guru itu memantau, dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di sini ada contoh penerapan posisi kontrol, yaitu kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ada guru menggunakan posisi kontrol penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam karena kamu tidak memakai atribut sekolah. Itu yaitu guru menggunakan posisi kontrol menjadi penghukum. Kemudian ada juga membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus beritahu kamu itu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu menggunakan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Wah, aku salah iki karo ibu, biasanya bu guru iki wis apik karo aku. Nah, seperti itu. Itu membuat rasa bersalahnya anak. Kemudian ini contoh kasus siswa tidak memakai tadi atribut lengkap saat upacara bendera menggunakan posisi kontrol manajer. Jadi kita melakukan pendekatan seperti apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi anak-anak bisa mengetahui kesalahannya itu seperti apa. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak bisa menjawab solusinya bagaimana dia memperbaiki supaya dia besok lagi saat upacara bendera menggunakan atribut lengkap. Itu guru menggunakan penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Di sini ada pertanyaan ya, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Nah, ini kata-katanya itu iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira? Monggo. Ada, monggo. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu biasanya menggunakan suara lembut seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti posisi kontrolnya yaitu membuat rasa bersalah. Jadi membuat orang lain itu anak tersebut merasa bersalah. Jadi anak itu akan tidak nyaman, rendah diri. Kemudian posisi murid pun akan buruk penilaiannya kepada dirinya sendiri. Wah, aku mau salah ya, membuat kecewa bu guru. Nah, seperti itu. Apalagi mungkin gurunya itu paling disayanginya. Wah, itu wah aku piye mau kok sudah mengecewakan bu guru. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu posisi kontrol apakah aku. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Nah, seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai nomor. Monggo. Pak Dana atau Bu. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Nah, supaya kira-kira guru itu tidak akan menyakiti murid, mengontrol muridnya. Sebagai teman. Iya, sebagai teman. Memang sebagai teman itu segi positifnya hubungan baik itu pun akan terjalin. Tapi dari sisi negatifnya itu guru tersebut itu tidak akan membantu murid. Murid itu akan merasa dikecewakan apabila guru tersebut tidak bergantian membantu dia. Jadi seperti itu, kalau sebagai teman itu sisi negatifnya seperti itu. Jadi misalkan ayolah lakukan demi bapak ibu, kemudian dia intinya
dia telah mengecewakan bapak ibu guru. Jadi nanti dia pun juga akan tidak berusaha lagi, apalagi misalkan dia menginginkan guru tersebut membantu dia akan merasakan dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Di sini ada posisi kontrol yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu termasuk posisi kontrol nomor. Oke, betul. Sebagai manajer, ya, guru memposisikan di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan anak tersebut. Jadi guru menanyakan sebagai manajer, apa sih rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi anak tersebut akan berpikir bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini. Misalkan anak tersebut tadi tidak mencontek teman di sampingnya. Kemudian sebagai manajer itu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi saya nanti malam harus belajar. Nah, seperti itu yaitu posisi kontrol. Apakah aku sebagai manajer? Dari segi negatifnya, suatu saat nanti guru ini memposisikan di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan tersebut. Itu dari segi positifnya yaitu menemukan solusi. Jadi menanyakan anak, apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Misalkan dia tadi mencontek temannya, jadi dia besoknya harus belajar dengan rajin, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti guru tersebut sudah mempunyai catatan. Kenapa? Iya. Posisi kontrolnya yaitu guru menjadi pemantau. Jadi guru itu sudah mempunyai catatan anaknya. Wah, anak ini kalau kamu tidak mengerjakan tugas nanti nilai kamu jelek, seperti itu. Jadi guru itu sudah mengawasi. Guru tersebut juga menggunakan bukti perilakunya. Buktinya yaitu nilai dari siswa tersebut. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan juga mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Jadi kita melakukan membuat keyakinan kelas itu bersama siswa. Jadi kalau kita anak tersebut membuat keyakinan kelas, jadi anak tersebut akan menaati tata tertib yaitu keyakinan kelasnya. Mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu dibuat hanya satu pihak, jadi hanya guru yang membuat, seperti peraturan sekolah. Jadi sudah ada tata tertibnya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu yaitu bersifat abstrak, kemudian berupaya pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif, misalkan saling menghargai dan menghormati, seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Intinya sedikit diingat yaitu jagalah kebersihan, seperti itu. Okay. Kemudian semua warga kelas dilibatkan
keyakinan kelas. Jadi guru dan siswa itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kita bersama-sama dengan anak membuat keyakinan kelas. Nah, di situ seperti itu ya, yaitu menjaga ketertiban kelas, tidak boleh membuli teman, kemudian menjaga kesehatan diri, menjaga kebersihan diri kita ataupun kelas, seperti itu. Jadi keyakinan kelas dibuat oleh guru dan siswa. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, nanti ada contohnya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Di sini yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti kata-kata ini, berbuat salah itu wajar. Bu guru juga pernah kok melakukan kesalahan tersebut, seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Sang Buddha pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ada juga ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita pun sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tahu tidak mau di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ibu ini mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, seperti tadi kemarin saya mempraktekkan budaya positif, anak tersebut mencontek jawaban dari temannya. Jadi Bu Dani tanya, kamu tadi melakukan perbuatan apa, melirik jawaban temanmu Akila, seperti itu. Kemudian pun dia menjawab, ya Bu, saya mencontek. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Jadi dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Perbuatan tidak baik. Jadi di sini Bu Dani tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bu Dani ingin mencari solusi dari permasalahannya. Kira-kira apa yang kamu lakukan setelah sudah tahu kalau mencontek itu salah? Jadi anak nanti akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian di sini juga ada kata-kata kamu berhak merasa begitu. Misalkan dia tetap berkeyakinan, oh aku itu tadi memang salah, jadi seperti itu. Jadi manusia itu tidak sempurna. Setelah menstabilkan identitas, kemudian yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan dia membuat kesalahan, tadi dia malas, intinya dia malas menyapu karena piket kelas. Nah, seperti itu alasannya apa? Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, itu validasi yang salah.
Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan kelas kita yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita setelah itu kita menanyakan apa sih keyakinan kelas kita? Kamu masih ingat tidak? Oh iya Bu, kita harus mengerjakan tugas kita semampunya seperti itu. Jadi dia tidak akan mendadak lagi. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai apa yang disepakati bersama guru dan siswa. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, misalkan supaya kelasnya itu bersih dan rapi seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu melakukan tindakan yang buruk? Itu menanyakan keyakinan dirinya. Nah, ini contoh saya tadi kemarin yaitu budaya positif yang saya lakukan bersama anak-anak. Itu tadi yaitu pendekatan saya menggunakan pendekatan restitusi, yaitu tentang anak yang luka karena sebenarnya didorong tadi ya, didorong kemudian luka. Bagaimana cara anak tersebut menyelesaikan masalahnya? Jadi ada yang nangis seperti itu. Jadi kita tanyakan bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Jadi dia ingin mengobati, tetapi tidak tahu tadi obatnya ada di
itu. Jadi saya mengarahkan saja, obatnya ada di ruang UKS, saya suruh mengambilnya karena guru pembinanya kan Bu Tiwi, jadi mengambil ke tempatnya Bu Tiwi yaitu di ruang UKS. Jadi anak tersebut menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, yaitu sebagai manajer, itu menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru itu menuntut bagaimana siswa itu menjadi siswa yang mandiri. Sampun nggih. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Mohon maaf karena mengganggu aktivitas panjenengan, dan saya juga mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Semoga kita dapat melakukan atau melaksanakan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.